dari Bapak Zaki Rahmat Firdaus. Ingin tanya, bagaimana agar kita bisa dapat percaya diri ketika bertemu dengan orang yang sukses dari kita agar kita tidak minder. Masih ingat? Ya, ompong. Satu, mereka juga manusia biasa. Ya. Kemudian berikutnya kita memang mengembangkan nilai tambah jadi kita. Jadi intinya gini, biasanya orang yang kaya tuh nggak suka seorang yang UUB, unhealthy, unhappy, broke. Oke. B. Wow. Nah kalau Anda tidak punya duit, Anda yang penting healthy and happy. Jadi bukan unhappy, jadi Anda semangat, Anda ceria, gitu orang sudah senang bergaul. Apalagi Anda membuat nilai tambah, aku datang nggak ngutang. Aku datang ini membuat manfaat. Anda bergaul dengan saya pasti akan dapat manfaat, entah dari pengetahuan saya, hasil kerja saya, semangat saya, pemikiran saya. Nah kita percaya diri. Nah jadi kembali lagi itu tadi, jadi kita jadi tidak minder karena apa? Karena kita juga berlatih, berkenalan bukan sama orang sukses doang. Saya tidak sukses pun, hai, sukses juga, hai, sama, kenalan sama. Oke, Pak. Good. Oke, nice. Ya, dengan Pak Sugiarto. Pak Tung, tolong ajarkan saya bagaimana menjadi public speaker yang hebat. Bagaimana opening dan closing yang dahsyat. Bagaimana jika audiens itu lebih tua, lebih pandai gelarnya dari saya. Dan larangan apa yang harus saya patuhi seorang public speaker saat mengisi training. Jadi gini, kalau mau jadi public speaker yang hebat, bagaimana opening closing, itu ada satu yang namanya pre-frame, ada satu yang namanya apalan. Itu kalau Anda mau detail ya, dan langsung praktek, ikut train for firework trainer, tanggal berapa? 24 ya? 24 April ini, sudah sangat dekat di Bali. Saya setahun cuma 2 kali saja, begitu ya. Dan caranya begini, kalau Anda mau opening itu harus apalan. Jadi 1 menit, 2 menit pertama itu hafalan teplok aja. Jadi Anda bangun jam 12, saya ngomong, langsung selamat pagi, apa kabar? Ada yang mau sedikit lebih kaya? Loh, kalau saya kan pembukaannya gitu terus gitu ya. Jadi Anda dengan apal-apal teplok itu, entah pembukaannya dengan cerita, entah pembukaannya dengan pertanyaan. Jadi Anda dengan pembukaan seperti ini, Anda openingnya hafalan total dan latihan total. Ya. Itu Anda kepedean Anda jadi lebih meningkat gitu ya. Sedangkan closing itu bisa Anda pakai cerita yang berkesan dan pakai peak. Kemudian Anda bisa pakai game, bisa pakai renungan, bisa pakai nyanyi bareng gitu ya, bisa pakai lampu dimatikan. Itu ada teknik closing yang membuat deep impact gitu ya. Semoga terjawab. Kemudian apa larangan apa yang harus dipatuhi seorang public speaker saat mengisi training? Sebetulnya ada satu itu sampai saya bahas dengan detail ya. Teknik misalnya menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan itu Anda tidak boleh marah, tidak boleh merasa diserang. Jadi itu tidak boleh sebagai public speaker kalau Anda ditanya terus merasa terserang, Anda marah di depan, Anda jadi tidak simpati. Sampai gebrang meja, saya ini bukan ini. Saya pernah ngalamin nggak? Pernah. Marah gitu. Oke Pak. Jadi pertanyaannya menyerang gitu. Jadi zaman dari dulu pertanyaan agama itu sudah sering menyerang begitu ya. Kemudian Pak Tung kan kerja di BCA, waktu saya jadi pembicara zaman jadi wakil pemimpin gitu ya. Hari itu saya belajar, orangnya tanya, kenapa di BCA karyawannya tidak boleh pakai jilbab? Saya bilang, ngomong yang ilmiah ya, mendadak saya marah. Mana buktinya? Ada yang pakai jilbab boleh, itu ada karyawan saya pakai jilbab. Tahu nggak presiden saya itu Abdullah Ali itu juga Islam, jadi gini, tuh, mendadak saya marah. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada ilmunya gitu ya. Kalau pertanyaannya sangat menyerang pun ada ilmunya. Dan kalau kita tidak tahu pun ada ilmunya ngeles, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, terus kemudian pertanyaan ada yang Pak Tung boleh nggak marah? Boleh, secara sadar. By strategi. Oh saya pernah menggunakan Anthony Robbins pernah, Robert Kiyosaki pernah, saya pernah. Ngusir orang pernah. Dah kamu pulang aja, nggak usah kembali lagi. Minta duit kembali, silakan minta depan. Selesai, keluar. Usir juga. Besok datang, mohon maaf Pak Tung. Boleh saya ikut lagi. Karena dia gangguin. Gangguin dan belum apa-apa, jadi terus kemudian jadi pulang. Kalau kamu pulang besok nggak usah datang lagi. Jadi itu shock untuk orang yang lain gitu. Jadi shock tuh. Kalau Anthony Robbins pernah ngusir orang keluar dari pulau saya, jadi naik kapal disuruh keluar. Profesor Sakit, kamu keluar minta duit balik. Keluar minta duit balik. Dah, nggak usah ikut seminar. Jadi itu by design itu. Saya by design. Cuma pernah sekali doang itu. Latihan doang. Cuma latihan. Gara-gara dengar, ilmu ini keren juga. Ngamuk dengan
dengan sengaja untuk mendidik yang lain. Cocok ya, boleh dong, keren. Tapi seru juga. Tapi pernah praktek sekali. Tapi sekali kalau apakah boleh marah enggak? Terus kemudian ada saya bisa ngajarin detail ini. Jadi apa sih yang tidak boleh oleh seorang public speaker, termasuk tadi tidak boleh mereka. Kalau tekniknya nanya gimana? Kalau orang nanya nyerang sekali, Pak. Bapak ini gini sudah nyerang. Nyerang banget. Caranya gimana? Langsung tanya dulu. Boleh tahu namanya? Oke. Kalau orang nyebutkan namanya, itu lebih jinak. Boleh diulangi pertanyaannya? Pertanyaan kedua juga lebih jinak. Jangan kan dia pakai emosi nggak nyebut nama. Ketika disebut nama, itu sudah jinak dulu. Ada yang mau tanya? Sebutkan namanya terlebih dahulu, itu sudah membuat jinak. Orang nyebut nama itu sudah jinak gitu ya. Boleh tahu namanya? Oh, saya ini Pak dari perusahaan ini. Silakan juga pertanyaan. Biasanya pertanyaan nggak begitu menyerang. Kalau udah nyebut namanya. Kalau nggak nyebut nama kan berani mati aja, perang aja. Pokoknya tus kamu. Ya. Jadi ilmu itu, karena saya menyaksikan begitu banyaknya pembicara gitu ya yang diserang. Pak Faisal Basri, diserang bisa marah, gini. Pada waktu itu, waktu diundang di Amama, mestinya nggak boleh marah, ya harusnya gimana? Supaya apa? Tanya namanya itu biar jinak. Loh, kok ditanya yang sulit, Anda nggak boleh sok tahu juga. Nah, ini ada larangan-larangan. Karena sok tahu nanti Anda mempermalukan diri Anda. Kalau nggak tahu, saya kan jawab. Sering berapa kali saya ditanya di sini. Sorry, bukan bidang saya, friend. I don't know. Dengan damainya. Kalau saya tahu, saya jawab setahu saya. Ya. Pada waktu saya misalnya nggak tahu, nah ada ilmu ngelesnya. Nah, biasanya ilmu ngelesnya begini. Kalau ini penting begitu ya, dan harus dibahas di situ juga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi silakan menurut pendapat Anda gimana? Menurut pendapat Anda bagaimana? Oke, kita diskusikan dulu. Kemudian setelah itu baru kita simpulkan. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi dari jawaban mereka kita simpulkan sendiri. Dan kita punya kesempatan untuk berpikir. Mencerna. Mencerna juga. Tanya balik. Dan kadang yang nanya itu ngetes. Profesor doktor, hebat, pengen mojokkan kita. Menurut Bapak gini. Wih, yang nanya ini dokter, profesor kita tahu nih. Pembicara top juga nih. Dia kepengen Pak. Boleh tahu Pak, Bapak nanya dalam arti ngetes atau karena Bapak betul-betul tidak tahu? Dia tidak berani ngaku tidak tahu. Kenapa? Karena kan dia kepengen pamer ketahuannya. Kalau dia memang, saya tanya dalam betul tidak tahu. Betul Bapak dengan jabatan seperti ini, Bapak tidak tahu pertanyaan ini? Betul. Sama Pak, saya juga tidak tahu. Selesai. Kalau sama, Bapak betul tidak tahu? Sama, kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya, saya tanya dalam arti ngetes. Oke, silakan Bapak, karena Bapak profesor, Bapak dokter, Bapak yang lebih tahu, silakan dijelaskan. Saya juga ikut belajar. Langsung straight lurus. Biarkan dia yang pamer pengetahuan. Menurut saya adalah begini. Biarin. Nah, oke, sudah selesai. Ada yang terus bertentangan dengan kita. Kita jadi protes. Caranya ngeles gimana? Itu detail sekali kalau di seminar saya train for fire trainer. Anda harus belajar dan harus latihan. Sampai latihan. Kemudian tanya Pak ini. Nah, kemudian kalau terus mojokin kita bilang, Pak, boleh nanti secara pribadi kita ngomong lebih lanjut karena materinya masih banyak. Kita ngeles. Gimana? Yang lain setuju? Cari follow. Setuju. Oke, kita lanjutkan Pak. Jadi tidak kita jawab, pasti kabur ilmu kamu. Nah, kalau tidak tahu, kita boleh ngakuin. Jadi ngakuin. Mohon maaf Pak. Jadi kalau tanya kepada orang yang salah, jawabannya salah. Nah, Bapak dalam ini nanya sama saya salah. Terus kemudian, apakah boleh pertanyaan saya tampung, nanti saya hubungin, boleh nanti kita hubungan balik, saya akan carikan jawabannya. Karena saya memang harus tahu urusan yang ini. Kamu memang harus tahu ya. Udah bisa, Bapak harus tahu ini. Sebentar, Bapak tanya dalam arti ngetes atau Bapak tidak tahu. Nah, kalau Bapak tidak tahu, saya juga tidak tahu, tapi saya janji saya cari tahu Pak urusan ini. Boleh nanti kita nanti Bapak hubungin saya pribadi, emailnya Pak. Nanti setelah saya tahu saya akan email Bapak secara pribadi. Boleh kita lanjut? Lanjut, tetap bablas. Lanjut terus, semoga bermanfaat. Wah, ada banyak saya mau cerita panjang lebar. Termasuk larangan yang misalnya kalau Anda kontes jadi pembicara. Saya pernah kontes 4 pembicara. Waktu di Surabaya saya dulu. Di Semarang beliaunya dulu. Joke saya dipakai. Game saya dipakai, kurang ajar toh. Waduh. Loh, kalau pakai di tempat yang lain silakan. Kan sama-sama kula, istilahnya kula itu beli atau modalnya, ini apa ini dulu bisa saya ceritakan di sana. Boleh tuh. Kenapa enggak boleh? Tapi kalau tampil bareng dan ini serial di Surabaya saya pakai gamenya, saya pakai cerita. Di sini dia pakai game, saya nonton. Loh, kan saya nanti pembicara kan saya mau ngomong itu. Terus pembicara itu, sorry Pak Tung ya, gamenya saya pakai. Itu enggak etis gitu ya, enggak etis. Itu tidak etis. Tidak etis, Tidak etis. Nah, terus bagaimana?
Nah itu gimana tuh Pak? Nah, ya kita ngomong, Pak, ya langsung saya ngomong, Anda nggak etis. Langsung saya tegur. Oh, sorry Pak, sorry. Saya kan topik saya itu. Anda pakai game saya, pakai guyon saya. Jadi langsung saya tegur. Besok di Jakarta dia nggak berani lagi ngomong itu. Tapi untungnya saya kan stoknya banyak, dan untungnya saya nonton. Kalau enggak kan nanti nggak seru, itu lagi ya, dari pembicara yang lain itu ya harus itu ya oke.